Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi koordinat kartesius matematika SMP MTS kelas 8. Sebelumnya kita mengingat kembali dulu koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu ada sumbu X dan juga sumbu Y. Sumbu X itu yang mendatar, kemudian sumbu Y itu yang tegak. Nah, kita mengingat kembali menentukan titik pada koordinat kartesius dulu. Contoh, titik A 3,1. Nah, koordinat itu X, Y. Jadi 3 ini sebagai X atau di sumbu X, kemudian 1 ini sebagai di sumbu Y. Berarti 3 di sumbu X itu di sini, kemudian 1 di sumbu Y itu adalah ini. Di sini kan ya, berarti ini ketemunya di sini. Ya, kita beri nama titiknya A 3,1. Selanjutnya titik B negatif 2,3. Negatif 2-nya ini, kemudian 3-nya di sini. Berarti nanti titiknya di sini. Ya, B negatif 2,3. Selanjutnya titik C 0, negatif 5. Nah, 0 kan pusatnya ya, pusat di tengah. Berarti ini adalah yang sebagai X-nya itu adalah 0, kemudian negatif 5-nya itu adalah di sumbu Y. Kita cari di sumbu Y yang negatif 5. Di sini, berarti titiknya di sini. Ya, ini titik 0, negatif 5. Nah, kemudian tentukan titik-titik berikut. Nah, kita ganti menentukan titik dari koordinat kartesius. Nah, ini ya, titik di sini itu berapa gitu loh ya. Titik ini titik D itu berapa? Kemudian titik E berapa? Titik F berapa? Ya, ini tentukan titik D, titik E, titik F jawab. Titik D kita lihat X-nya berapa? Yang di sumbu X-nya. Negatif 4. Ini adalah negatif 2. Berarti negatif 4, negatif 2. Selanjutnya titik E. Yang di sumbu X-nya adalah 3. Yang di sumbu Y-nya negatif 2. Berarti 3, negatif 2. Selanjutnya titik F. Ya. Yang di sumbu X-nya ini adalah 5, kemudian yang di sumbu Y ini juga 5, berarti 5,5. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, nanti kita akan menentukan posisi A, posisi B, dan seterusnya terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Dari contoh koordinat kartesius di samping dapat ditulis posisi titik-titik sebagai berikut. Titik A berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Dari mana asalnya ini? Kita lihat. Nah, ini kan sumbu X. Nah, ini titik A. Sumbu X ke titik A ini jaraknya adalah 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kebetulan ini satu kotak itu mewakili ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi dari X ini ke titik A itu adalah 6 satuan. Kemudian dari sumbu Y berapa satuan? Nah, kita lihat di sini toh, ini sumbu Y-nya, ini titik A-nya 2 satuan. Bisa dipahami? Selanjutnya, titik B berjarak berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sumbu X itu berjarak 5 satuan. Kemudian dari sumbu Y itu 2, 3, 4, 5 juga ya. Berarti berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Kemudian titik C. Titik C itu ada di sini. Berapa jaraknya dari sumbu X? 3. Bisa diurutkan dari sini, gitu loh ya. Kemudian berapa jaraknya dari sumbu berapa jaraknya dari sumbu Y? Berapa? 4. Berarti 3 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Selanjutnya titik D. Titik D. Berapa jaraknya dengan sumbu X? Berapa jaraknya dengan sumbu X? Kita lihat ke sini. 6 satuan. Berapa jaraknya terhadap sumbu Y? 5 satuan dari sini. Ya. Nah, 6 satuan begini. Jadi kalau kita melihat jaraknya, itu kalau melihat jarak terhadap sumbu X, itu kita lihat di sumbu Y. Kemudian sebaliknya, kalau kita melihat jarak terhadap sumbu Y, kita lihat di sumbu X. Gitu ya. Coba, titik E berjarak berapa titik E? Nah, titik E berjarak berapa dari sumbu X? Berjarak dari berapa? 3 satuan. Dari sumbu Y berjarak juga 3 satuan.
Kemudian titik F berjarak berapa dari sumbu X? Dari sumbu X berarti lihatnya di sumbu Y. Oh, 6. Berarti 6 satuan. Terus jaraknya dari sumbu Y berapa? Kita lihat ganti di sumbu X. 5 ya. Kemudian titik G. Titik G di sini. Berjarak berapa dari sumbu X? Kita lihatnya di sumbu Y. Berarti 4 satuan terhadap sumbu E. Kemudian berapa satuan terhadap sumbu Y? Kita lihatnya ganti di X. 5 satuan terhadap sumbu Y. Selanjutnya titik H. Berapa satuan terhadap sumbu X? Kita lihatnya di sumbu Y. 6 satuan. Berapa satuan terhadap sumbu Y? Kita lihatnya di X. 3 satuan. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Nanti ditaruh di kolom komentar ya. Baiklah, selanjutnya. Menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada kuadran. Nah, ini ya. Nanti ini itu adalah sebagai kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, kuadran 4. Jadi titik yang berada di sini itu adalah kuadran 1. Kemudian titik yang berada di sini itu adalah kuadran 2. Titik yang berada di sini itu adalah kuadran 3. Titik yang berada di sini nanti adalah kuadran 4 ya. Nah, ini. Sumbu X atau absis dan sumbu Y atau ordinat membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1 koordinat X positif dan koordinat Y positif. Contohnya ini ya, ini X-nya juga positif, ini Y-nya juga positif. Berarti sudah otomatis di kuadran 1. Jadi tanpa kita menentukan titik dengan bantuan koordinat kartesius, dengan bantuan ini itu sudah bisa menentukan berada di kuadran berapa. Kemudian kuadran 2. Kuadran 2. Koordinat X-nya negatif, koordinat Y-nya positif. Nah, ini ya. Contohnya koordinat X-nya negatif, Y-nya positif. Oh, kuadran 2 ternyata. Begitu selanjutnya ya. Ini contoh-contoh. Contoh titik A itu negatif 5,3. Negatif 5,3. Negatif 5-nya ini, kemudian koma 3-nya di sini. Berarti di kuadran berapa? Kuadran 2. Sebenarnya tanpa kita bantuan koordinat kartesius bisa ya. Kita lihat koordinat X-nya negatif. Koordinat Y-nya positif. Negatif, positif. Oh, kuadran 2. Selanjutnya titik B. 4, negatif 3. 4-nya positif, ya toh, 3-nya negatif. Atau X-nya positif, Y-nya negatif. Kita cari X positif, Y negatif. Oh, kuadran 4. Kita cek bener enggak? 4 itu berada di sini ya. Kemudian negatif 3-nya di sini. Benar ya? Berarti di kuadran 4 titiknya ya. Kemudian titik C. 2,0. Nah, ini bagaimana? 2,0 berarti posisinya di sini ya. 2,0 itu posisinya di sini. Sehingga dia tidak termasuk di kuadran 1, 2, 3 maupun 4. Ya, karena 0 ini bukan negatif dan juga bukan positif. Netral dia ya. Kemudian titik D 5,4 positif positif, kita cari positif positif. Oh, kuadran 1. Selanjutnya titik F negatif 5, negatif 4. Koordinat X-nya negatif, koordinat Y-nya negatif. Koordinat X negatif, koordinat Y negatif. Oh, kuadran 3. Bisa menentukan ya untuk kuadran ya. Oke, selanjutnya posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu. Ini contohnya ya. Nah, A ini di negatif 4,3. Jadi 0,0 itu adalah sebagai pusatnya koordinat kartesius. Ya. Nah, dari contoh koordinat kartesius di samping dapat dituliskan posisi titik-titik sebagai berikut. Posisi titik A terhadap titik asal 0,0 yaitu adalah negatif 4,3. Jadi posisinya sesuai dengan titik yang ditempatinya. Ini juga yang B ini juga 5,5. Kemudian yang C ini juga 4,0. Kemudian yang D ini juga negatif 5, negatif 6. Karena ini terhadap titik 0,0 atau titik pusatnya koordinat kartesius ya. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya posisi titik terhadap titik tertentu. Nah, ini kita pakai koordinat kartesius yang tadi saja. Contoh, tentukan koordinat titik A terhadap titik B.
2. Koordinat titik C terhadap titik D. Jawab 1. Langkah pertama kita tentukan titik acuannya. Nah, ini kata terhadap titik B. Nah, berarti sebagai acuannya itu adalah titik B, yaitu adalah 5,5. Kemudian A-nya itu berada di sini, ya toh? Negatif 4,3. Nah, kita hitung saja berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, karena ke kiri berarti negatif, berarti X-nya itu negatif 9. Kemudian kalau dari sini kan masih ke bawah lagi ya untuk sampai ke A ya. 1, 2. Berarti ke bawah itu juga negatif, sehingga koordinat titik A terhadap titik B yaitu adalah negatif 9, negatif 2. Jadi kalau mendatar itu nanti menempati X ya. Kemudian kalau vertikal ke atas maupun ke bawah itu nanti Y. Posisinya sebagai Y. Saya ulangi ya. Mendatar kalau ke kanan maupun ke kiri itu nanti menempati X. Kemudian vertikal ke atas maupun ke bawah itu menempati Y. Kemudian kalau ke kiri itu negatif. Kalau ke kanan positif. Kalau ke atas positif. Kalau ke bawah negatif. Sesuai dengan koordinat kartesius. Kemudian yang kedua, tentukan koordinat titik C terhadap titik D. Nah, kita cari titik D-nya. Titik D-nya ini sebagai acuannya. Titik D itu sebagai acuannya. Kemudian titik C-nya ada di sini ya. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke kanan berarti positif ya. Positif. Itu mohon maaf ya, ini harusnya positif ya. Ini sorry salah ketik. Koordinat titik C terhadap D adalah, nah ini ada kesalahan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry, ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke kanan 9 berarti positif. Berarti 9, kita tentukan. Mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti koordinat titik C terhadap titik D itu adalah 9,6. Bisa dipahami ya? Sorry, ini salah ketik ya. Sekali lagi saya ralat. Ini 9,6. Selanjutnya, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, nah ini. Posisi garis pada bidang kartesius di atas sebagai berikut. 1. Garis K dan L, kita lihat garis K ini, garis L ini, saling sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y ini ya. Nah, ini sumbu Y saling sejajar ya. Dan saling tegak lurus terhadap sumbu X. Ini sumbu X ya. Ini sumbu X. Ini sumbu X, jadi tegak lurus itu segini. Ini tegak lurus, karena membentuk 90 derajat. Ya, ini. Garis M dan N saling sejajar dengan sumbu X dan saling tegak lurus dengan sumbu Y. Garis M dan L saling sejajar ini ya. Ini M dan N, itu saling sejajar dengan sumbu X. Ya. Ini abaikan, ada tulisan Y di sini, ini tolong diabaikan ya. Tapi ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Dan saling tegak lurus terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y ya, karena ini tegak lurus dengan sumbu Y ya. Di sini tegak lurusnya. Kemudian 3 garis O berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Ini garis O berpotongan ya, berpotongan di sumbu Y. Dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan 1. Dua buah garis dikatakan saling sejajar jika kedua buah garis memiliki kemiringan yang sama. Sehingga apabila kita perpanjang, maka kedua garis tersebut tidak akan berpotongan. Jadi, K dan L ini walaupun saya perpanjang sampai sini, ya sampai sini, dia tidak akan pernah ketemu. Ya, dia nggak akan pernah tabrakan. Ya, inilah yang dinamakan sejajar. Bisa dipahami ya. Kemudian M dan N, kalau saya perpanjang sampai sini pun, dia juga nggak akan ketemu. Ya, juga nggak akan bertabrakan antara garis M dan
N, karena dia sejajar, gitu ya. Kemudian yang dua buah garis dikatakan tegak lurus jika kedua buah garis tersebut berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Contoh ini tadi ya, garis M dan L, M dan N, dia tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, garis M dan N itu tegak lurus dengan sumbu Y. Dia berpotongan di sini, kemudian berpotongan di sini, dan membentuk 90 derajat. Itu ya. Kemudian garis K dan L berpotongan dengan sumbu X. Potongan di sini membentuk 90, kemudian berpotongan di sini membentuk 90 derajat. Dan yang ketiga, dua buah garis dikatakan saling berpotongan jika kedua buah garis tersebut saling memotong satu dengan lainnya. Contoh ini, O dengan sumbu X dan sumbu Y. Ini saling memotong, tapi tidak membentuk 90 derajat. Bisa dipahami ya? Oke, saya akhiri sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kesalahan. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.